Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, jumpa lagi dengan saya Mahfudin dengan nomor induk mahasiswa 8604415505. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan saya berasal dari Universitas Terbuka Cabang Salut Pakis Jaya. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Neneng Aloh MPD selaku tutor dalam mata kuliah Filsafat Ilmu, serta rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa sekalian yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke tugas 3 pada sesi ke-7 ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas proyek video filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik yang sangat krusial saat ini, yaitu pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Teman-teman, ketika kita mendengar kata pilar, apa yang terlintas di benak kita? Pilar adalah tiang penyangga. Tanpa pilar yang kokoh, sebuah bangunan akan mudah roboh. Begitupun dalam pendidikan, pilar berfungsi sebagai pondasi dan penguat agar sistem pendidikan nasional kita tidak terombang-ambing oleh arus zaman. Berbicara tentang pilar pendidikan Indonesia, kita tidak bisa lepas dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mewariskan 3 prinsip dasar yang begitu luar biasa. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan seorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Kedua, Ing Madya Bangun Karso, di tengah pendidik harus bisa membangun semangat, ide, dan prakarsa. Ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang pendidik memberikan dorongan, arahan, dan kepercayaan kepada murid untuk terus berkembang. Ketiga pilar filosofis ini bukan sekedar slogan usang, melainkan kompas yang justru semakin kita butuhkan di tengah disrupsi teknologi saat ini. Lalu, bagaimana relevansinya di era digital sekarang ya? Saat ini, kita menghadapi isu kontemporer seperti cyberbullying, krisis karakter akibat paparan media sosial, dan juga tantangan pembelajaran daring yang seringkali kehilangan ruh kemanusiaannya. Maka, disinilah pilar-pilar Ki Hajar Dewantara hadir menjawab tantangan tersebut. Pertama, dalam konteks Ingarso Sung Tulodo di ruang digital. Teladan guru tidak lagi hanya di dalam kelas nyata, tetapi juga di ruang cyber. Guru harus bisa menjadi contoh bagaimana beretika di media sosial dan bagaimana menyaring suatu informasi ataupun berita hoax. Kedua, Ing Madya Bangun Karso dalam pembelajaran daring. Tantangan terbesar kuliah ataupun sekolah online adalah, tahu nggak apa? Rasa bosan dan hilangnya motivasi. Nah, itu tuh tantangannya. Maka di sini peran guru, dosen, ataupun pendidik dituntut untuk kreatif, bukan cuma sekedar memberikan tugas menumpuk, tapi membangun ruang diskusi yang interaktif dengan memanfaatkan teknologi untuk bisa memantik rasa ingin tahu siswa. Ketiga, Tuturi Handayani dan literasi digital. Era digital memberikan akses informasi tanpa batas. Tugas pendidik bukan lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan menjadi fasilitator dan mentor. Kita memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengeksplorasi pengetahuannya secara mandiri, namun tetap mengawal dari belakang agar mereka tidak tersesat. Sebagai refleksi penutup, isu-isu pendidikan nasional saat ini seperti merosotnya moralitas digital atau kesenjangan teknologi tidak akan bisa selesai hanya dengan kecanggihan gawe aja ataupun kurikulum yang terus berubah. Kuncinya
ada pada bagaimana kita mengintegrasikan teknologi sebagai alat dengan pilar filosofis Ki Hajar Dewantara sebagai jiwanya. Pendidikan di era digital harus tetap memanusiakan manusia, membentuk karakter yang berbudaya sekaligus cerdas dalam teknologi. Saya Mahmudin, mari kita jadikan pilar-pilar ini sebagai fondasi untuk membangun generasi emas Indonesia. Demikian presentasi singkat dari saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan mudah untuk kita pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan barakallahu fikum. Sampai jumpa and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.